Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Saya sih curiga, jangan-jangan mereka itu disangka. Gua bakal pacarin dia. Saat ini, film horor menjadi salah satu film yang paling banyak diminati, terutama di Indonesia. Tidak hanya orang tua, tren remaja saat ini pun lebih menyukai film yang bertemakan horor. Film ini menjadi menarik jika diambil dari sebuah kisah nyata, mistis, misteri dan tentu saja dengan visual efek yang canggih. Film ini pun menjadi salah satu kebutuhan hiburan yang bisa memacu adrenalin. Teteng Chun yang juga dikenal sebagai Tahyar Edris, lahir pada tanggal 18 Juni 1902 di Batavia, Hindia Belanda. Ia adalah seorang produser film, berlatar belakang Tionghoa Indonesia. Terlahir dari sebuah keluarga pebisnis industri film, dari sinilah Teteng Chun mulai tertarik dengan dunia film. Film horor di Indonesia dimulai dari film yang berjudul Pou Peh Choa, yang dibuat pada tahun 1934. Pemilik dari Chino Motion Pictures, sebuah perusahaan pembuat film. Teteng Chun adalah seorang pria muda dengan bakat yang luar biasa. Teng Chun tergolong orang yang cerdas. Di awal pembuatan filmnya, semua ia kerjakan sendiri, baik menjadi produser, sutradara, penata kamera dan sampai dengan penata suaranya, semua ia kerjakan sendiri. Minatnya pada dunia film, dimulai ketika ia melanjutkan sekolah ekonomi di Amerika. Di sana, Teng Chun lebih tertarik belajar membuat film di Palmer Play Theater, Amerika Serikat, di awal tahun 1920. Salah satu rekannya di sana adalah Fred Yang. Dari sana Teng Chun juga berupaya meyakinkan ayahnya yang memang seorang pengusaha kaya, untuk mengimpor film. Ayahnya awalnya menolak. Namun akhirnya setuju. Pada tahun 1925, ia kembali ke Shanghai. Di sana ia terlibat dalam industri film, dengan mengekspor film dari Cina ke Hindia Belanda. Di kota Shanghai, kota yang di masa itu lebih dikenal sebagai kota film dan para sineas muda, membuat Teng Chun mencoba mewujudkan bakatnya, dengan membuat beberapa film. Pada tahun 1930, Teng Chun kembali ke Hindia Belanda. Di sana ia mencoba mendirikan perusahaan film bernama Chino Motion Pictures. Tanpa bantuan dana dari ayahnya, ia mendirikan perusahaan film itu dengan uangnya sendiri. Walaupun saat itu ayahnya bersikeras bahwa mengimpor film lebih menguntungkan, namun, seorang Teng Chun yang memang berhati keras, ia tetap ingin memproduksi filmnya sendiri. Keunggulan Teng Chun adalah, ia pandai dalam melihat peluang. Ketika itu, ia menilai, kalangan Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, mereka tengah mengalami krisis hiburan. Menurut mereka, bahasa film yang tidak dimengerti oleh mereka. Ia lantas membuat film Bunga Ros dari Cikembang, di tahun 1931, yang diangkat dari kisah sastra Melayu Tionghoa. Tidak seperti kebanyakan film di masa itu, film buatannya sudah menggunakan suara. Maka dikenallah, di mana era itu, dimulainya era film bersuara. Kau jangan bongkar itu kuburan. Di luar dugaan, film pertamanya itu gagal. Karena suara yang dihasilkan sangat buruk. Teng Chun tidak menyerah begitu saja, ia lantas memperbaiki dan melengkapi peralatan filmnya, hingga didapat suara film yang lebih baik.
Dari situ Teng Chun mulai mengadaptasi cerita-cerita klasik Tionghoa, maka lahirlah film Ou Peh Choa. Sebuah film yang diadaptasi dari cerita Tionghoa terkenal itu, berhasil menyelamatkan perusahaan film milik Teng Chun dari kebangkrutan. Dalam filmnya, Teng Chun menggunakan beberapa trik. Seperti, benda bisa terbang, orang berubah menjadi hewan, dan orang menghilang. Gayung pun bersambut. Film itu sangat digemari penonton, terutama dari kalangan Tionghoa. Mungkin, karena bahasanya yang mudah dipahami, trik film yang menarik dan juga kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hingga tahun 1936, Teng Chun lebih berfokus pada cerita-cerita Tionghoa, yang menampilkan dongeng-dongeng klasik tentang makhluk astral. Kesuksesan film Ou Peh Choa membuat pundi-pundi uangnya pun semakin bertambah. Teng Chun mampu membeli peralatan film yang lebih baik dan modern, diimpor langsung dari Amerika Serikat. Demi menjalankan usahanya yang lebih serius, lalu, Teng Chun mengubah nama perusahaan filmnya menjadi Java Industrial Film atau JIF. Selain film Ou Peh Choa, film-film dongeng siluman yang dibuat Teng Chun, antara lain, Ang Hai Jie, Tipat Kai Kawin, Pan Sitong, yang dibuat pada tahun 1935. Lalu, 5 Siluman Tikus, Pembakaran Bio Hong Lian Si, dan anaknya Siluman Ular Putih, dibuat pada tahun 1936. Agar filmnya laris di pasaran, Teng Chun merekrut pemain-pemain tonil atau teater yang terkenal di masa itu, seperti Ratna Asmara, Astaman, Raden Ismail, dan Tan Cheng Bok. Film berikutnya yang tak kalah menarik adalah Tengkorak Hidup. Film yang juga dibuat oleh perusahaan film milik Teng Chun, disutradarai oleh Tan Choi Hok. Menariknya, Tan Choi Hok bukanlah orang teater atau opera. Tan Choi Hok pernah bekerja sebagai wartawan. Namun, Teng Chun melihat bakatnya karena ia gemar pada dunia panggung dan teater. Bila ada pementasan opera di Prinsen Park, Choi Hok kerap membantunya dengan sukarela. Teng Chun kagum dengan semangat kerja Tan Choi Hok. Akhirnya, film Tengkorak Hidup itu pun rilis pada tahun 1941, diperankan oleh pemain teater terkenal seperti Tan Cheng Bok, Muhammad Mokhtar, Misnahati, dan Bisu. Sukses dalam film Tengkorak Hidup, membuat Teng Chun memiliki harapan besar kepada Tan Choi Hok. Maka, Tan Choi Hok diberi kepercayaan memegang kendali action film, sebuah anak perusahaan Java Industrial Film milik Teng Chun. Kehadiran Teng Chun dan film-filmnya, sekaligus menjadi tonggak sejarah terciptanya film bergenre horor di Indonesia. Pada tahun 1942, ketika pasukan Jepang menduduki Indonesia, Java Industrial Film yang dibangun Teng Chun harus ditutup paksa oleh pihak Jepang. Film horor mengalami masa sulit dan dilarang diproduksi kembali. Usai kemerdekaan Indonesia, film horor pun semakin terdesak ke belakang. Selama periode tahun 1950 hingga 1960, banyak bermunculan film-film lokal yang bertemakan tentang revolusi dan kisah perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Film horor seakan hilang. Memasuki era tahun 1970, film horor mulai diproduksi kembali oleh perusahaan-perusahaan film lokal dan luar negeri. Sejak film Lisa, 1971, dan Ratu Ular, 1972, jumlah penonton film horor di bioskop Indonesia mulai mengalami peningkatan. Sebuah film horor tipikal Indonesia dari tahun 1970 dan 1980, biasanya berlatar di sebuah desa dan berkisar pada pencarian ilmu gaib atau ilmu hitam. Bagian yang melekat dari supranatural seperti itu adalah kekuatan jahat. Kekuatan jahat yang digambarkan di film tersebut, selalu memiliki kelemahan. Cara terbaik untuk mematahkannya adalah dengan membaca sebuah ayat Al-Quran, yang digambarkan sebagai sosok santri, ustadz atau kiai.
Teng Chun sempat mengalami kebangkitan sesaat selama dekade 1950-an. Setelah Indonesia merdeka, ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Sesaat setelah mendapat sebuah penghargaan dari Gubernur Jakarta, Teng Chun akhirnya meninggal dunia pada 25 Februari 1977, dalam usia 74 tahun. Kau orang jangan takut, aku ini Mahadar. Mahadar Dewi Gumba di sana.